Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Hani Pramita, NPM 1917051030 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan aritmatika komputer atau ALU adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Tujuan ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operator logika yang dipakai pada ALU adalah sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Fungsi ALU adalah sebagai add penjumlahan, edu penjumlahan tidak bertanda, sub pengurangan, subu pengurangan tidak bertanda, and, or, XOR, SLL, shift left logical, SRL atau shift right logical, SRE, shift right arithmetic, dan lain-lain. Representasi komplemen 2 mengatasi dua buah kekurangan yang terdapat pada presentasi nilai tanda. Penambahan dan pengurangan nilai tanda tidak mencukupi dan terdapat dua buah representasi bilangan nol. Representasi komplemen 2 akan lebih mudah dimengerti dengan mendefinisikannya dalam bentuk jumlah bobot bit seperti telah kita lakukan di atas pada representasi unsigned magnitude dan signed magnitude. Bilangan nol akan didefinisikan sebagai positif, memiliki tanda bit 0 dan nilai keseluruhan 0. Representasi nilai tanda. Penggunaan unsigned integer tidak cukup untuk merepresentasikan bilangan integer negatif dan juga bilangan positif integer. Karena itu, terdapat beberapa konvensi lainnya yang dapat kita gunakan. Konvensi lainnya meliputi perlakuan terhadap bit yang paling berarti paling kiri di dalam word bit tanda. Apabila bit paling kiri sama dengan 0, suatu bilangan adalah positif. Sedangkan jika bit yang paling kiri sama dengan 1, bilangan bernilai negatif. Seperti contoh, plus 18 sama dengan 000100110, sedangkan min 18 sama dengan 100101010. Floating point arithmetic adalah sistem penempatan titik desimal dengan cara membagi word menjadi dua bagian. Satu bagian berisi angka pecahan, sebagian lainnya merupakan eksponen dari 10. Posisi efektif dari titik desimal akan berubah ketika eksponennya diubah. Sistem ini digunakan untuk menyatakan hasil perhitungan yang sangat besar atau sangat kecil. Yang pertama, bentuk bilangan floating point. Bilangan floating point memiliki bentuk umum plus M kali BE, di mana M disebut juga dengan matisa, mewakili bilangan pecahan yang umumnya dikonversi ke bilangan binernya. E mewakili bilangan eksponennya, sedangkan B mewakili radiks basis dari eksponen. Untuk mempermudah operasi bilangan floating point dan menambah tingkat presisinya, maka bilangan tersebut dibuat dalam bentuk ternormalisasi, normalized form, suatu bilangan floating point. Yang ketiga, aritmatika floating point, penjumlahan atau pengurangan. Hal yang sulit dari penjumlahan dua bilangan eksponen adalah jika bilangan tersebut memiliki dua eksponensial yang berbeda. Untuk memecahkannya, maka sebelum ditambahkan bilangan eksponensialnya harus disetarakan terlebih dahulu, atau bilangan dengan nilai eksponen lebih kecil disamakan dulu ke bilangan eksponen yang sama dengan bilangan lainnya. Yang keempat, perkalian. Perkalian dari dua bilangan floating point dengan bentuk X sama dengan MX kali 2A dan Y sama dengan MX kali 2B setara dengan X kali Y sama dengan dalam kurung MX kali MY dikali 2A plus B. Algoritma umum untuk perkalian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, hitung hasil eksponensialnya dengan menjumlahkan nilai eksponen dari kedua bilangan. Yang kedua, kalikan kedua bilangan matisa. Yang ketiga, normalisasi hasil akhir. Selanjutnya, pembagian. Pembagian dari dua bilangan floating point dengan bentuk X sama dengan MX kali 2A dan Y sama dengan MX kali 2B setara dengan X per Y sama dengan MX per MY dikali 2B. Algoritma umum untuk pembagian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, hitung hasil eksponensialnya dengan mengurangkan nilai eksponen dari kedua bilangan. Yang kedua, bagi kedua hasil bilangan matisa. Yang ketiga, normalisasi hasil akhir. Contoh, pembagian antara dua bilangan floating point, X sama dengan 10.000 dikali 2 dan Y sama dengan 10.100 dikali 2 kali 1, kurangkan bilangan eksponennya sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 12 bagi matisanya 10.000 per 10.100 sama dengan 0,11
11,015. Hasil pembagiannya adalah 0,1101 dikali 21. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.